Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Wulandari, NIM 08011281924113. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program. Yang pertama yaitu program untuk menghitung banyaknya huruf konsonan dan huruf vokal pada suatu kata. Jadi di sini yang pertama kita menggunakan file header. File header IOStream itu untuk fungsi masukan dan keluaran atau si in dan si out. Yang kedua conio.h. Di sini untuk menggunakan fungsi gauge atau penahan pada layar. Yang ketiga string, yaitu di sini kita menggunakan kata char. Di sini saya menggunakan tipe data char. Kemudian menggunakan variabel i, n, vokal, dan konsonan. Pertama, vokal dan konsonan diinisiasikan dulu sama dengan 0 sama dengan 0. Kemudian menggunakan perulangan. Di sini kita menggunakan perulangan, yaitu for untuk i sama dengan 0, untuk i sama dengan 0, i kurang dari 4. Maksudnya i kurang dari n dan i plus plus. Di sini menggunakan fungsi if dan else. Jadi jika kalimat ke i itu sama dengan a, i, u, e, o, ini huruf vokal, dan jika lain dari ini maka else, yaitu dia huruf konsonan. Jadi misal, langsung saja ya. Di sini layar. Saya memasukkan kata Weni. Kata Weni ini terdiri dari 4 huruf. Jadi n-nya itu sama dengan 4. Jadi kita mulai. I sama dengan 0. I-nya dimulai dari 0, I sama 0. Apakah 0 kurang dari 4? Iya. Maka kita memproses huruf pertama, yaitu W. Apakah W ini masuk pada A atau I atau U atau E atau O? Bukan, maka dia keluar dari fungsi if dan ke else. Dia merupakan konsonan. Lanjut. Ini tadi kan I plus plus, maka I sama dengan I-nya sama dengan 0 ditambah 1, ya kan? Maka I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 4? Ya. Maka lanjut huruf kedua, yaitu E. E ini pertama kita masuk ke if. Adakah E? Ada. Berarti dia masuk ke vokal. Lanjut I plus plus, maka I sama dengan 1 ditambah 1, kan? Berarti I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 4? Ya. Berarti kita memproses N, huruf ketiga, masuk ke mana? Bukan if, berarti ke else, dia merupakan konsonan. Terus I plus plus lagi, berarti I sama dengan 2 plus 1, untuk I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 4? Ya. Maka lanjut kita ke huruf keempat, yaitu I. Dia masuk di vokal. Dan selanjutnya I plus plus, I sama dengan 3 plus 1, untuk I sama dengan 4, berarti ya kan? Apakah 4 kurang dari 4? Tidak, maka keluar dari fungsi ini. Jadi stop, dan maka pada layar akan tampil jumlah huruf vokalnya 2 huruf, jumlah huruf konsonannya 2 huruf. Baiklah, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu membuat program penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada matriks. Yang pertama menggunakan file header, include IOStream, dan include windows.h. Di sini menggunakan float. Di sini kita menggunakan array. Jadi A22, B22, C33, X22, X, C22, X22, Y22. Kemudian menggunakan integer untuk variabel I dan J. Di sini juga menggunakan perulangan karena untuk membentuk matriksnya. Jadi untuk
I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 1, I plus plus. Jadi ini masukkan nilai A. Maka untuk mengisi baris pertama, jadi I kita mulai dari 0, I sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 1? Ya, maka diproses. Maka pada layar akan tampil untuk matriks A. Matriks A baris pertama. Misal ini bebas ya. Misal kita tulis 2. Lanjut. I sama dengan I plus plus kan? Berarti I sama dengan 0 ditambah 1. Maka I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 1? Ya. Maka lanjut. Baris kedua. Misal 4. Terus I plus plus, I sama dengan 1 ditambah 1, I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Tidak. Di sini karena kita matriksnya 2 kali 2. Matriksnya ordo 2 kali 2. Begitu seterusnya. Matriks B itu maka akan tampil matriks A-nya ordo 2 kali 2, matriks B-nya ordo 2 kali 2. Nah, di sini diminta penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada matriks. Di sini juga menggunakan, jadi penjumlahan matriks itu matriks A, I, J ditambah matriks B, I, J, maka itu hasilnya akan ditampung pada matriks C, I, J. Nah, begitu juga dengan ini X akan ditampung pada X. Nah, begitu juga pada pengurangan matriks. Hanya saja di sini dia ditampung pada matriks Y. Dan untuk perkalian sama perkalian A kali B. Itu dia seperti biasa, yaitu baris dikali kolom. Jadi misal nih, berarti matriksnya yang dari 0, 0 dulu ya kan, 0, 0 sama dengan A 0, 0 dikali B 0, 0, maksudnya baris pertama kolom pertama ditambah hanya 0 1. Maksudnya ini dikali B, ini A ya, sama seperti kita mengalihkan matriks pada umumnya. Dan terus maka dan yang ketiga yaitu mengurutkan bilangan dari bilangan besar ke bilangan terkecil menggunakan file header, file stream, kemudian variabelnya integer A, I, N, J, K, bilangan 100. Jadi cout masukkan angka, jadi in-nya itu A. Jadi for n sama dengan 1, n kurang dari sama dengan A, n plus plus. Jadi misal nih, langsung saja ya pada layar kan, ini pada layar, masukkan banyaknya angka. Misalnya saya masukkan 4, saya minta 4. Misal kita masukkan banyaknya angka itu 4, maka berarti
A-nya di sini sama dengan 4. N dimulai dari 1. Maka untuk N sama dengan 1, apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Ya. Maka pada layar akan bilangan ke 1. Sini berapa? Misal kita tulis 2. 2 nih. Lanjut, N plus plus. Maka N 1 ditambah 1, N sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 4? Ya. Kemudian pada layar lanjut. Bilangan kedua berapa? Misalnya 6. Kemudian N plus plus lagi. Berarti N sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 4? Ya. K lanjut ke 4. Misal ketiga nih. K12, misalnya 12. N plus plus. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 4? Ya. K bilangan keempat. Berapa? Misalnya 0. Terus lanjut N plus plus. N plus plus. Berapa tadi? 4. Maka 4 ditambah 1. 5 kan? Apakah 5 kurang dari sama dengan 4? Tidak. Maka di sini stop. Nah, sudah ini kan belum berurutan. Dia minta mengurutkan dari yang terbesar ke yang kecil. Maka dia menggunakan fungsi perulangan juga dan fungsi if. Nah, setelah ini maka dia akan terurut 12, 6, 2, dan 0. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.